Adik-adik, pertemuan kita kali ini adalah untuk menentukan asam dan basa. Nah, dalam teori asam dan basa, adik-adik sudah mempelajari tentang teori Arrhenius, bahwa asam memberikan ion hidrogen dan basa memberikan ion hidroksi. Namun kali ini kita berbicara masalah teori asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Asam adalah sebagai donor proton atau pemberi proton, dan basa adalah sebagai aseptor proton atau penerima proton. Sebagai contoh untuk asam, hidrogen klorida dalam larutannya memberikan proton atau ion hidrogen, dan H2O memberikan proton. Amoniak memberikan proton. Maka senyawa-senyawa ini disebut sebagai asam. Dan basa, contohnya misalkan H2O menerima proton sebagai aseptor atau menerima, maka H2O sebagai basa. Dalam reaksi ini NH3 menerima proton membentuk NH4, maka NH3 sebagai basa. Ion hidrokarbonat menerima proton membentuk asam karbonat, maka ion hidrokarbonat ini sebagai basa. Nah, sekarang reaksi asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Misal di sini hidrogen klorida direaksikan dengan air. Nah, di dalam reaksi ini hidrogen klorida memberikan proton kepada H2O atau air. Maka nanti hidrogen klorida sebagai asam. Nah, kemudian hidrogen klorida yang memberikan proton kepada H2O, maka H2O-nya akan terbentuk ion hidronium setelah menerima proton dari hidrogen klorida. Dan kemudian hidrogen klorida meninggalkan ion klorida, dan tentunya nanti ini sebagai basa dan ini sebagai asam. Jadi hidrogen klorida sebagai asam karena tadi memberikan proton, dan air sebagai basa. Nah, kemudian air yang menerima proton membentuk ion hidronium, dan ion hidroniumnya sebagai asam. Kemudian hidrogen klorida memberikan proton, kemudian tinggal ion klorida, ion kloridanya sebagai basa. Jadi asam setelah memberikan proton menjadi basa, basa setelah menerima proton menjadi asam. Nah, contoh lain di sini adalah amoniak bereaksi dengan air. Air memberikan proton, maka tentu air nanti sebagai asam. Setelah NH3 menerima proton, maka membentuk ion hidronium. Dan kemudian OH- adalah dari air. Jadi amoniak sebagai basa karena dia menerima proton, dan air memberi proton sebagai asam. Kemudian ion hidronium adalah berasal dari NH3 yang menerima proton, maka dia sebagai asam, dan ion hidroksi sebagai basa. Nah, demikian reaksi asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Kita lanjutkan dengan asam basa konjugasi. Misal di sini asam formiat, ya, direaksikan dengan air membentuk ion formiat dan ion hidronium. Asam formiat memberikan proton terhadap H2O membentuk H3O+.
maka di sini asam, di sini sebagai basa, ion formiat sebagai basa, dan ion hidronium sebagai asam. Nah, kita akan menentukan asam basa konjugasi. Langkah pertama, kita beri tanda angka pada masing-masing zat, yaitu untuk asam 1, maka basanya di sebelah kiri reaksi itu harus diberi tanda angka 2. Nah, di sini ada asam 1 dan di sini basa 2, maka untuk yang di sebelah kanan basanya harus 1 karena sudah di sini di sebelah kiri basa 2. Kemudian asamnya adalah asam 2. Nah, untuk asam basa yang berkonjugasi tentunya asam 1 dengan basa 1 atau basa 2 dengan asam 2. Jadi asam 1 basa 1 berkonjugasi, atau asam formiat dan ion formiat sebagai asam basa konjugasi. Dan basa 2 asam 2 berkonjugasi, air sebagai basa dan ion hidronium sebagai asam. Kedua senyawa ini merupakan basa asam konjugasi. Nah, kemudian contoh yang lain. NH3 kita reaksikan dengan H2O, membentuk ion NH4 positif dan ion OH-. Nah, di sini H2O sebagai asam. Mengapa? Karena di sini kita lihat hasil reaksinya adalah OH-, berarti satu atom H-nya sudah dilepaskan atau diberikan protonnya terhadap NH3 sehingga terbentuk NH4 positif. Jadi H2O sebagai pemberi proton disebut asam. Begitu juga kalau kita memberi asam 1, maka NH3 adalah basa 2 sebagai penerima proton. Dan OH- tentunya basa 1. Di sini sudah ada basa 2. Kemudian ion hidronium sebagai asam 2 karena di sini sudah ada asam 1. Nah, jadi NH3 dan NH4 positif sebagai basa asam konjugasi dan H2O OH- sebagai asam basa konjugasi. Nah, adik-adik bagaimana? Sudah mengertikah dengan penjelasan-penjelasan tadi? Mengapa H2O dapat memberi dan menerima proton? H2O dapat memberi dan menerima proton dikarenakan H2O bila bereaksi dengan senyawa yang lebih basa, maka dia akan memberikan proton. Jadi H2O akan memberikan proton bila bereaksi dengan senyawa yang lebih basa. Jadi H2O-nya tentunya sebagai asam. Kemudian bila H2O bereaksi dengan senyawa yang lebih asam, maka dia bersifat sebagai basa karena dia akan menarik atau menerima proton. Jadi H2O akan bersifat sebagai basa. Jadi H2O disebut senyawa apa? H2O disebut senyawa amfiprotik. Artinya senyawa yang memberikan proton dan menerima proton. Kalau zat yang tidak memberi dan menerima proton disebut apa? Zat yang memberi dan menerima proton atau zat yang tidak memberi dan menerima proton disebut zat aprotik. Contohnya alkohol atau C2H5OH. Nah, demikian adik-adik